Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang saya sayangi, baik, hari ini kita masuk pada materi fungsi kuadrat. Setelah sebelumnya kita sudah memahami tentang persamaan kuadrat, mulai dari pengertiannya dan juga penyelesaian persamaan kuadrat. Berikut kita akan masuk pada pembahasan fungsi kuadrat. Kita lihat apa yang terdapat pada fungsi kuadrat. Sebelumnya, kompetensi dasar yang harus kita miliki setelah mempelajari fungsi kuadrat hari ini, yang pertama adalah menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Caranya menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Nah, indikator hari ini adalah memahami bentuk umum fungsi kuadrat itu seperti apa, ya, bentuk umumnya seperti apa, apakah beda dengan persamaan kuadrat, ya. Dan yang kedua adalah mencari nilai suatu fungsi kuadrat. Bagaimana cara mencari nilai suatu fungsi? Baik, kita mulai, ya. Nah, kita mulai mengenal apa fungsi kuadrat. Ada beberapa fungsi yang nampak pada tabel. Dari nomor 1, fx sama dengan 3x min 1, fx sama dengan 2 min 2x, x kuadrat min 2, x kuadrat plus 2x min 1, x kuadrat min 3x. Dari setiap fungsi ini, yang pertama peubahnya semuanya adalah x, ya. Pangkat tertinggi dari peubah ini adalah di sini, lihat di sini pangkatnya 1, ya. Di sini x-nya pangkatnya 1. Di sini pangkat tertinggi adalah 2. Yang ini ada pangkat 2, ada pangkat 1. Berarti yang tertinggi adalah pangkatnya 2. Ini pangkatnya 2. Nah, ketika pangkat peubah tertingginya adalah 1, dia dinamakan fungsi linear. Ketika pangkat tertinggi dari peubahnya 2, dia dinamakan fungsi kuadrat. Itulah yang dimaksud dengan fungsi kuadrat, ya. Cirinya seperti itu. Kita lihat bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri. Mulai dari definisi. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan domain atau daerah asal dan kodomain daerah kawan dengan pangkat tertinggi dari peubahnya berpangkat 2. Ya, nggak boleh pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Nah, ya harus pangkat 2. Nah, kalau ini setelah kita ketahui sebelumnya bahwa bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu adalah bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat? Bentuk umumnya seperti ini. Nah, ya, ada gambar fungsi, ada tulisan fungsi dan X di sini. Nolnya dihilangkan. Jadi fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sama pada dasarnya, cuma beda posisinya. Kalau ini diganti dengan 0, ya. Dengan catatan bahwa A, B, C itu merupakan bilangan real, bilangan nyata. X adalah peubah, ya, sama-sama X. Dengan A-nya nggak boleh sama dengan 0, karena bilangan berapapun dikali 0 dia hasilnya 0. Dan fx itu sendiri adalah nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan dari fungsi, ya. Ketika nilai didapatkan, maka didapatkanlah bayangannya. Seperti apa? Kita akan lihat contohnya. Jadi paham, ya, bentuk umum fungsi kuadrat. Bedanya nggak hanya pada 0 dan fx-nya saja, ya. Kita lihat nilai suatu fungsi. Apa dinamakan nilai suatu fungsi? Ya, suatu fungsi didapatkan dengan menggantikan nilai X dengan suatu bilangan tertentu. Contoh, ya. Nah, ini bentuk umumnya tadi. Pertama adalah fungsi f didefinisikan dengan rumus fx x kuadrat plus 2x min 1. Tentukan bayangan x sama dengan 2 oleh fungsi tersebut. Nah, jika bila bayangan, kita masukkan saja nilai x-nya. Ini soalnya x kuadrat plus 2x min 1. Nilai x yang sama dengan 2 dimasukkan ke sini, nilai x-nya. X kuadrat jadi 2 kuadrat, 2x jadi 2 dikali 2. Ya, hasilnya 4 ditambah 4 dikurang 1. Maka bayangan dengan nilai x, bayangan fungsi dengan nilai x-nya 2 itu adalah 7. Mudah, kalau ini masih mudah sekali, ya.
Baik, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, ini dia. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Tugas kita adalah hitunglah nilai a tambah 2 kali b tambah 3 kali c. Tinggal mudah kita, posisi a-nya 3, posisi b-nya min 2, posisi c-nya adalah 5. Ini diketahuinya. Bagaimana penyelesaiannya? Masukkan apa yang dicari di sini, tulis dulu ya rumusnya. A-nya 3, 2 dikali B, B-nya min 2, tambah 3 kali C, C-nya 5. 3 dikurang 4 tambah 15. 3 kurang 4 min 1. Tambah 15 hasilnya adalah 14. Nah, jadi jumlah dari A tambah 2B tambah 3C adalah 14. Mudah ini ya, tahu posisi A atau posisi B dan C-nya sangat mudah sekali. Berikut contoh 3. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Hitunglah A bayangan untuk nilai x sama dengan 3, B nilai dari f min 2, C nilai x yang menyebabkan fungsi memiliki hasil 7. Kita lihat yang pertama, yang A. A bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Sama dengan soal sebelumnya, tinggal kita masukkan saja nilai x-nya ya. Gantikan dengan 3 kuadrat plus 4 kali 3 min 5. 9 tambah 12 min 5 sama dengan hasilnya adalah 16. 21 kurang 5 hasilnya 16. Selesai. Lanjut yang B, fungsinya min 2. Sama dengan B, A dengan B sama. Ya, sama, cuma lain kalimatnya saja. Tinggal masukkan min 2-nya ya, jadi min 2 kuadrat plus 4 kali min 2 dikurang 5. Hasilnya adalah 4 dikurang 8 dikurang 5, hasilnya adalah min 9 ya. Berarti untuk nilai fungsinya min 2 adalah min 9. Nah, berikut adalah yang ke C, nilai x yang menunjukkan fungsi memiliki hasil 7. Nah, ini kebalikan. Fx-nya sudah ketahui, kita disuruh cari berapa x-nya. Nah, fx-nya 7 ya. Nah, tuliskan dulu rumus yang jadi soal. Fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Fx-nya kita tahu sudah tadi 7 ya. Masukkan dalam bersamaan. Ini setelah langkah berikutnya pindah ke ruas kanan. Positif jadi negatif, jadi min 12. Min 5 tambah min 7, min 5 min 7 jadi min 12. X kuadrat plus 4x min 12. Nah, setelah dapat persamaan kuadrat, nah ini berbentuk persamaan kuadrat ya, nggak berbentuk fungsi lagi, jadi berbentuk persamaan kuadrat. Tugas kita adalah memfaktorkannya agar kita dapatkan berapa nilai x-nya. Masih ingat cara memfaktorkan ya? Ketika ada persamaan kuadrat seperti ini, kita cari adalah dua angka ketika dikalikan hasilnya min 12 dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah positif 4. Oh, ada dua angka, 6 kali min 2 adalah min 12, 6 tambah min 2 adalah positif 4. Sehingga faktorisasi dari x kuadrat plus 4x min 12 ini adalah x plus 6, jadi positif ya, dan ini negatif, x min 2 sama dengan 0. Kita ambil satu-satu, x plus 6 sama dengan 0, maka hasilnya adalah x min 6. Dan x min 2 sama dengan 0, hasilnya adalah x sama dengan 2. Berarti fungsi ini akan bernilai 7 ketika dia x-nya adalah min 6. Coba ya, kita coba. Min 6. Min 6 kali n kuadrat adalah 36. Ditambah 4 kali min 6, 24. 36 kurang 24 adalah berapa tuh? Dikurang 5, hasilnya adalah 7 ya. Coba buktikan. Nah, berikut di sini 2. 2 kuadrat 4. Tambah 4 kali 2 8. 4 tambah 8 12. Dikurang 5 hasilnya 7. Ya. Jadi ketika x-nya min 6 dan ketika x-nya 2, maka hasilnya adalah 7. Nah, oke. Baik, sekarang contoh pendalaman materi.
Tentukan nilai fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 8 jika daerah asalnya memenuhi D sama dengan x, di mana x lebih besar atau sama dengan 0 dan x lebih kecil atau sama dengan 6, x anggota bilangan real. Bagaimana caranya? Langkah penyelesaian yang kita tempuh adalah menentukan pasangan koordinat x dan y. Ketika dia memiliki daerah asal berupa nilai seperti ini, maka tugas kita adalah mencari nilai x-nya berapa, mencari nilainya berapa. X-nya adalah bilangan bulat yang terletak pada daerah asal. Ini daerah asalnya. Kita definisikan, anggota himpunan D itu adalah 0 sampai dengan 6. 0-nya masuk ya, ada tanda sama dengan, dan 6-nya juga masuk. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nilai Y-nya dari mana? Substitusikan nilai ini ya, anggota himpunan ini ke fungsi kuadrat sini. 1, 1, iya dong. Jadi 0 ini masukkan ke sini, satunya juga masukkan ke fungsi ini, terus 3, 2, 3, 4, 5, 6. Yang saya kasih contoh 1 ya. Nilai dari F0, nah 0. 0 masukkan nilai 0, 0 kuadrat ditambah 6 kali 0. Mohon maaf salah ketik Taza ya. Min 6 kali 0 tambah 8. Jadi 0 tambah 0 tambah 8. Hasil akhirnya adalah 8. Nah, lanjutkan menghitung yang 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Setelah dihitung, diperolehlah ya, ketika x-nya 0 hasilnya 8, ketika x-nya 1 hasil y-nya dapatnya 3, ketika x-nya 2 y-nya dapatnya 0, ketika x-nya 3 y-nya dapat min 1, x-nya 4 y-nya dapat 0, x-nya 5 y-nya dapatnya 3, dan x-nya 6 hasilnya adalah 8. Sehingga koordinat kita dapat peroleh x, y-nya adalah 0,8, 1,3, 2,0, 3,1, 4,0, 5,3, dan 6,8. Mudah kan? Insyaallah ya. Ini contoh-contoh bagaimana menentukan nilai fungsi. Dari yang sederhana contohnya sampai dengan pendalaman. Baik, insyaallah selesai materi kita hari ini, bersambung pada menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.